Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki satu keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang hidup di dalam firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Saudaraku. Kata jangan takut itu ditulis 365 kali di dalam Alkitab. Itu berarti dalam setahun itu ada 365 hari. Berarti setiap hari firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan takut. Amin. Dan hari ini kita akan belajar mengapa kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Dia berjanji akan menyertai kita. Amin. Penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Apapun yang hari ini kita alami, apapun yang sedang kita hadapi persoalan hidup ini, yakinlah kita tetap dalam kuasa Tuhan. Kapan kita berada dalam kuasa Tuhan? Ketika kita menghidupi firman Tuhan. Jika kita tinggal dalam firman Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan menyertai kita. Dan firman Tuhan itu yang akan memampukan kita. Sehingga segala hal yang membuat kita takut, cemas, khawatir itu akan lenyap karena kuasa Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, ya, barang siapa ada di pihakku, siapakah lawannya? Tidak ada. Jadi berbahagialah orang-orang yang ada di pihak Tuhan, yang hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita tetap terus bergairah di dalam kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya. Karena jika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata seorang ini saya ganti dengan versi bahasa Indonesia sehari-hari, karena di sini dikatakan seorang, padahal yang sesungguhnya adalah Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, bukan seorang. Jadi saya katakan, Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dikatakan selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan tentunya. Ini kerinduan kita. Jadi penyertaan Tuhan yang sempurna itu yang membuat kita tidak perlu takut lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, apa yang saat ini sedang kita gumulkan, masalah ekonomi, keuangan, keluarga, atau masa lalu yang bisa menghambat kita untuk kita bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 11 mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, kita mungkin dalam ekonomi kita saat ini sedang merasa turun, ya. Tapi yakinlah ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Ya, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, percayalah itu akan mendatangkan kebaikan asal kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Matius 6 ayat 26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Bapak Ibu Saudaraku, burung di udara dipelihara, bunga pakung di padang dipelihara oleh Tuhan.
apalagi kita sebagai umat Tuhan. Apa yang menjadi penghalang? Masa lalu kita yang dipenuhi dengan segala hal yang tidak benar di mata Tuhan. Jika hari ini masih ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, ini berarti satu kesempatan yang baik untuk kita dipulihkan, untuk kita dibaharui hidup kita, dan tetap hidup di dalam anugerah kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayat 17 di dalam Yohanes 14 tadi mengatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yaitu roh Allah. Mari kita lebih peka dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kenapa Tuhan sangat menyayangi kita? Karena bagian dari hidup Allah sendiri ada bersama dengan kita, orang-orang yang percaya, yaitu Roh Kudus. Mengapa kita diingininya dengan cemburu? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena dirinya ada dalam hidup kita. Mari kita terus libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menghadapi kenyataan yang tidak semakin ringan, tapi kita lihat semakin berat. Tetapi jika kita bersama dengan Tuhan, berat bisa menjadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang ke-26 dalam Yohanes 14 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini ayat yang menguatkan kita. Roh Kudus yang akan mengajar kita, mengingatkan kita, supaya kita tetap dalam koridor Tuhan, yaitu koridor firman Tuhan. Jadi ketika kita dinasehati, ditegur, atau kita diingatkan oleh firman Tuhan atau hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, itu berarti kita dibawa kembali masuk dalam kehendak Tuhan. Ya, memang ketika kita menerima nasihat, teguran, ajaran, itu rasanya tidak enak, duka cita. Tetapi duka cita yang dari Tuhan mendatangkan sukacita yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang Tuhan izinkan menimpa hidup kita, ketika kita masih bisa mendengar firman Tuhan, mari kita responi firman Tuhan ini dengan hati kita, sehingga kita berbalik kepada Tuhan, kita ikut apa yang Tuhan mau, maka kita akan aman saudara. Kapan kita tidak menjadi takut? Ketika kita melakukan firman Tuhan, apapun yang terjadi dan menimpa hidup kita, ketika kita hidup di dalam firman, maka jaminan hidup yang kekal, itulah yang akan Tuhan berikan bagi kita orang percaya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dan kepada siapakah seharusnya kita ini harus takut? Jelas memang kita harus takut hanya kepada Tuhan. Namun hari-hari ini banyak orang-orang yang tidak takut melakukan dosa. Mereka hidup sembarangan, mereka hidup semaunya, sehingga mereka tidak takut lagi untuk melakukan tindakan-tindakan dosa. Dan di akhir zaman ini, orang-orang benar, mereka juga akan diuji ketika mereka hidup bersama-sama dengan orang-orang yang tidak benar. Apakah mereka akan kuat dan teguh dalam firman? Ini yang menjadi tantangan bagi kita, orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Dan banyak mereka yang binasa karena mereka yang hidup menuruti keinginan mereka. Mereka mulai melupakan kebenaran Tuhan. Mereka sudah tidak mau lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena dalam pikiran mereka hanya dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsu mereka, sehingga mereka dibutakan oleh ilah dunia ini. Dan tidak sedikit
umat Israel ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka hidup menuruti keinginan mereka dan mereka banyak yang binasa karena ketidakpercayaan mereka. Tuhan ingin supaya kita semua yang hidup di akhir zaman ini, yang percaya kepada Tuhan tentunya, mereka semua beroleh keselamatan, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita supaya kita hidup di dalam firman. Dan jika kita sudah di dalam firman Tuhan, apapun yang terjadi, ya tidak akan pernah bisa ya mengambil, mencuri dan membinasakan umat Tuhan yang dikasih. Kita akan aman, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Roma 8 ayat 35 sampai 39 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Firman Tuhan berkata, kita diutus ke tengah-tengah serigala, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, hidup kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus benar-benar semakin mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak memiliki ketakutan. Ya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Asal kita mau hidup di dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi sampai hari ini, yakinlah bahwa Tuhan itu menyertai, dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Jadi saya katakan kembali, janganlah takut menghadapi apapun. Yang harus kita takuti adalah Tuhan. Dan yang harus kita takuti yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang membuat kita berpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk menjadi pemberani. Pemberani untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran. Amin. Dan di bulan ini, Bapak Ibu Saudaraku, 76 tahun Indonesia merdeka. Kita juga harus selalu mengalami kemerdekaan secara pribadi dari setiap belenggu dosa yang ingin menghambat kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Matius 10 ayat 28. Saya akan bacakan ayat yang terakhir ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, jelas ayat ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih takut kepada Tuhan. Kita harus lebih mengasihi Tuhan di atas segalanya, karena kita tahu bahwa kelak kita pun akan kembali kepada Dia. Di tengah-tengah zaman kehidupan dunia yang sementara ini, mari saya mau ingatkan kita semua untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jika hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati kita, tapi mari kita lembutkan hati kita untuk diproses oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan percayalah, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak perlu takut lagi. Amin. Takut kematian, no way. Takut kekurangan, no way. Kita tahu akhir zaman firman Tuhan akan digenapi. Tapi bagi mereka yang hidup berkenan, mereka akan menerima janji Tuhan, yaitu mereka akan diangkat oleh Tuhan, dan mereka akan dijadikan umat kesayangan Tuhan.
Amin. Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini menjadikan kita kuat di dalam Tuhan, dan kita terus maju di dalam Tuhan dan menjadi umat pemenang, dan kita menjadi orang-orang yang merdeka atas dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar untuk kami tidak menjadi orang yang penakut, tapi berani melakukan firman Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan menyertai kami. Dan ajar untuk kami hidup di dalam firman-Mu, karena firman-Mu lah kemenangan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kuat kuasa Tuhan, keberanian menyatakan kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati apa yang menjadi pergumulan hari-hari ini. Engkau yang menjadi penolong kami. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kami yang mengasihi Engkau berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.